Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian doa Masjid Baitur Rahmah Ciputat. Alhamdulillah, rahmat Allah selalu menyertai kita berupa hujan dan juga keberkahan di pagi hari menuntut ilmu yang sudah menjadi kewajiban bagi kita. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Bagaimana ilmu adalah bagian dari ibadah, karena tujuan kita hidup adalah hanya untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga kita beribadah sampai kita wafat. Ya, betapa banyak ada ulama tauhid, ibadah dari kecil, mungkin dari remaja, tapi mati dalam mulhid, kesyirikan. Ya, melepas, bahkan dia sempat menyusun kitab tauhid. Ya, ulama Hijaz kalau nggak salah. Maka kita beribadah, bertauhid, ya, liya'buduni, ifradullah fil ibadah, menyendirikan Allah dalam beribadah. Ya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Keyakinan di sini wafat, sampai datang kematian. Kita berharap semua untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam arti kita hidup membawa tauhid, kalimat itu tauhid, dan wafat dengan membawa kalimat tauhid sebagai miftahul jannah. Kalimat tauhid untuk membuka jannah. Pelajaran kita sudah sampai di halaman 387. Sirah Nabawiyah. Belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di bawah pembangunan Ka'bah yang sudah berlembar-lembar, 3 lembar. Di antaranya ada kisah yang bagus sekali, di mana Ka'bah itu sering kena banjir bandang. Karena Ka'bah dikelilingi gunung-gunung yang tidak berpohonan. Ya, kita mendapati kejadian di mana Aceh, Sumatera Utara, dan lain-lain sekitarnya. Selain qadarullah wa ma syafa'al, penyebab, ya, ulah tangan manusia adalah penggundulan hutan. Kalau di Mekah memang tidak ada pohon-pohon yang bisa menampung air, sehingga terjadi banjir bandang, sehingga Ka'bah hancur. Maka inisiatif para Quraisy, pembesarnya terutama, ingin membangun, yaitu yang diketuai oleh Al-Walid bin Mughirah. Kajian ini telah saya sampaikan di pesantren. Ya, silakan lihat lebih detailnya. Sekarang saya menyinggung saja sedikit bahwa Al-Walid bin Mughirah waktu berinisiatif untuk menggali Ka'bah dalam rangka membangun, pengikut masyarakat Quraisy tidak mau, karena mereka baru saja menyaksikan Allah menurunkan burung, ya, ababil, dalam rangka menghancurkan Abraha karena menghancurkan Ka'bah. Oleh sebab itu Walid bin Mughirah berdiskusi sebagai seorang pemimpin. Dia berdiskusi dan bahkan bertanya, ya, bahwa kita meruntuhkan Ka'bah dalam rangka membangun, begitu. Dengan pertanyaan, aturidu, ya, bihadmiha al-islah amil, ya, asa, ya, amil isaah. Kalian ini mau hancurin Ka'bah dalam rangka renovasi atau ingin menghancurkan saja?
Ini pertanyaan seorang pemimpin, padahal jahiliyah, tapi dia terkenal Mughirah ini seorang ahli syair dan lain. Nanti kita singgung sedikit. Di sini Ustadz tidak menyinggungnya. Ya, mereka menjawab, kami ingin memperbaikinya. Fa inna Allah la yuhlikul muslihin. Jika demikian, yakinlah bahwa Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang hendak berbuat baik. Coba, amalannya menghancurkan, tapi niatnya berbuat baik, boleh. Yang menghancurkan masjid ini dalam rangka meningkatkan 10 tingkat, boleh. Soalnya bisa menghancurkan ditinggal begitu saja, itu nggak boleh. Ya, dari kaidah ini kita melihat bahwa orang Quraisy saja paham niat. Mereka paham kejujuran, paham sedekah. Bahkan ini lebih jauh, paham niat. Ya, walaupun dia sendiri dulu malamnya, si Walid ini menyangkul sendiri, kaumnya nonton, melihat. Besok dia kena musibah nggak? Kalau nggak kena musibah ya kita bantu. Kalau kena musibah ya kita kabur udah, menjauh darinya. Ini sifat rakyat. Sifat pengikut melihat pemimpinnya. Maka jadi seorang pemimpin, pemimpin apa saja, pemimpin negara, pemimpin yayasan, ormas mungkin atau apa saja itu harus berani. Karena kalau rugi dan lain-lain ya, pemimpin perusahaan kalau rugi pemilik perusahaan bisa dipenjara. Kalau pegawai perusahaannya bangkrut dia cari perusahaan lain. Yayasan juga gitu. Yayasannya bangkrut ya dia cari yayasan lain. Begitu kalau pengikut. Kalau founder dia bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab, bisa masuk penjara dan lain-lain. Makanya ada kaidah bahasa Inggris ya, high risk, high profit. Lebih tinggi risikonya, tinggi juga keuntungannya. Ini bisnis ya. Kalau kaidah Islam, walaupun bukan hadis, al jaza min jinsil amal. Seorang dibalas dengan amalannya. Amalannya berat, tanggungannya jiwa, maka keuntungannya juga ya, itu dunia akhirat ya. Misalkan seorang penyelam mutiara yang nyelam itu resikonya nyawa. Ya, makanya dia gajinya gede. Ya, seorang penggali minyak, saya pernah telepon oleh seorang yang ingin dikerja di Vietnam dalam rangka mencari sumber-sumber minyak, gajinya besar sekali. Cuman dia harus nyukur jenggot. Karena dia harus pakai alat-alat yang tidak ada boleh jenggot sama saya. Saya bilang terserah kamu, itu iman kamu yang jawab, jangan saya. Kamu sudah tahu ilmunya, untung dianya segini, untung akhirnya dia tidak jadi berangkat. Ya. Nah, setelah masyarakatnya melihat, oh, jika ya mereka berkata begini, jika dia ditimpa suatu musibah berarti kita tidak akan membongkar Ka'bah sama sekali, dan kita akan kembalikan Ka'bah sebagaimana sedia kala. Namun jika si Mughirah ini ya tidak disiksa Allah, berarti Allah ridho. Begitu standar orang awam. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah ini orang yang terkenal. Dia waktu jumpa Nabi juga ngetes, lalu bertanya tentang apa yang ada pada Rasulullah. Ya, begitu dalam satu kisah. Ya, persaksian Al-Walid bin Al-Mughirah, yakni dari Sahihus Siratin Nabawiyah karena Syekh Muhammad Nasiruddin. Ya, saksian Al-Walid bin Al-Mughirah, Ishaq bin Rahawai meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah mendatangi Rasulullah SAW, yang kemudian oleh Rasulullah SAW dibacakan Al-Quran kepadanya. Begitu mendengarnya seakan-akan Al-Walid bersimpati padanya. Hingga akhirnya berita ini pun sampai ke telinga Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun mendatangi Al-Walid. Ya, seraya berseru, wahai paman, kaummu ingin mengumpulkan harta untukmu. Ya. Lalu Walid bertanya, untuk apa? Abu Jahal menjawab, untuk diberikan pada. Nah, inilah sifat. Ya, mereka saling ta'awun al-ismi wal udwan. Takut Al-Walid bin Mughirah cenderung kepada Nabi Muhammad, langsung Abu Jahal siapkan harta, wanita, kekayaan dan lain-lain, ya. Tapi Al-Walid orang yang paling kaya di antara itu, ya.
Dia Al-Walid bertanya, apa yang harus saya katakan? Lu Abu Jahal disuruh ngomong, Abu Jahal yang ngomong, paman ngomonglah tentang Muhammad, misalkan dia apalah gila gitu. Walid bertanya, apa yang harus saya katakan? Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih paham dariku tentang syair-syair. Ya, ingat, pemimpin harus pintar. Kalau pemimpin bodoh, kasihan umatnya. Ya, bodoh semua segi. Kalau bodoh satu segi, tidak paham satu segi, ya mungkin. Tapi yang namanya pemimpin harus ada kelebihan, berani, visioneris, berani bertanggung jawab, siap menanggung resiko. Nah, ini Al-Walid seperti itu. Kamu ngomong apa tentang Muhammad? Kalau tentang syair ya, syair. Aku lebih tahu, gak ada yang lebih paham syair daripada aku di antara kamu. Ya, tidak ada yang lebih paham dari tentang rajaznya, ya irama sajak, qasidahnya, begitu. Ya, juga syair jin. Coba orang Arab tuh bisa bersyair tentang jin, ada hubungan dengan jin. Demi Allah perkataan sama sekali tidak menyerupai semua itu. Jadi Nabi itu bukan syair, bukan syair-syair. Demi Allah ucapannya diucapkan itu enak didengar dan indah. Dia masih ada benih-benih kejujuran di dalam hatinya. Enak, Al-Quran itu indah. Ya, orang kelezatan seorang ahli syair, ahli lugha itu zauk itu perasaan, ya, the sense ya, of feeling, nah gitu itu dalam. Setiap bahasa punya zauk, rasa bahasa. Ya, ini ahli bahasa bercerita tentang Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Ya. Sesungguhnya perkataannya itu bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya akarnya banyak airnya. Atasnya berbuah kalau dia pohon, bawahnya umbi-umbi, akar-akar itu bermanfaat, banyak airnya, mungkin umbi-umbi gitu. Atas kalau pohon kan singkong, bawahnya umbi, atasnya ya daun. Ya bukan kalau singkong, bawahnya singkong, akarnya atasnya durian. Itu baru antum harus cari itu, temukan itu. Ya atasnya apel, bawahnya umbi, singkong. Nah, kalau ini Al-Quran itu seperti itu. Ya dia nggak bisa menggambarkan kecuali dengan ya retorika bahasa saja. Banyak airnya katanya. Ucapannya tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya. Sesuai dengan hadis Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi, Al-Quran itu tinggi, nggak ada yang ngalahinnya. Ya, begitu kan? Al-Baqarah banyak tentang ini. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ya. Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Ya, Al-Baqarah itu. Jika engkau ragu, datangkan sebuah surat. Ya. Wada'u syuhada'akum, panggil saksi-saksi kamu. Termasuk ini Walid bin Mughirah ditantang, panggil tuh semua Walid bin Mughirah bikin satu ayat. Begitu. Kalau masih ada keraguan, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. 'Ala abdina 'ala Muhammad. Ya, gitu. Wada'u, panggil semua ahli syair seluruh dunia suruh bikin. Sampai sekarang belum ada. Yang bisa mereka ngebakar, ngerobek, buang kali, injek-injek. Bikin nggak bisa. Itu orang bodoh memang. Ya misalkan antum nih Cina atau Amerika bikin HP, kita kesel sama HP, nggak bisa nyaingin, cuma beli bakar, silakan, untung mereka. Ya, keandaikan seluruh kitab dibakar semua, ya, yang tinggal yang cepat dibukukan lagi Al-Quran karena dihafal oleh ribuan, mungkin jutaan sekarang penghafal Quran, termasuk anak-anak kita, alhamdulillah. Di pondok kita ada 2 yang hafal. Ya belum mungkin tapi sudah hafal. Gitu. Mereka bisanya melecehkan. Ya. Dan lalu Al-Walid karena diprovokasi terus oleh Abu Jahal, ya.
kaummu akan tidak senang sampai kamu ngomong tentang Quran. Maksudnya buruk, ngomong buruk. Al-walid menimpal. Biarkan aku berpikir. Sehingga setelah berpikir keras, dia pun berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang lain. Maka turunlah ayat, ya, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Ya, lalu dia menyimpulkan karena diprovokasi apa ya, ini sihir. Ya, sihir yang dia pelajari ya dari orang-orang terdahulu, ya, begitu. Ya Allah hukum dia dengan firman-Nya ini, biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang aku telah menciptakannya sendiri dan aku jadikan ya baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Ya, surat Mudatsir ayat 11 sampai 13. Artinya si Walid ini yang idenya cemerlang untuk merenovasi Ka'bah, enggak ada artinya amalan baiknya, karena dia ke ujungnya dia menyatakan Muhammad ini penyihir, tukang sihir, belajar sihir. Nah, itu bukan dari hatinya itu dari kesombongannya karena dituntut oleh kaumnya. Kita cukupkan ya tentang Walid. Ya. Kalau Al-Albani menambahkan ayat-ayat yang seperti itu dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 5. Ya, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka hendaknya yang mendatangkan kepada kita suatu mukjizat sebagaimana Rasul-Rasul yang telah lalu diutusnya. Mereka berharap mukjizat terbelahnya laut dan lain-lain. Al-Quran itu mukjizat yang sampai hari kiamat, sampai nanti Allah hapuskan Al-Quran di muka bumi ini. Ya, tidak ada ayatnya kecuali kosong. Wallahu alam. Kita masuk akhirnya ternyata pada pagi harinya Al-Walid bin Mughirah baik-baik saja langsung merenovasi Ka'bah. Mereka kemudian mengganti semua batu Ka'bah dengan batu yang baru kecuali batu Hajar Aswad. Ketika mereka sedang membangun Ka'bah, salah seorang dari mereka berkata seraya mengingatkan, ya. Ini perlu dilihat, ya, salah seorang, jadi memang majhul, tapi benar, ya, majhul nggak ketahuan ya, namanya. Para perawi atau penulis sejarah nggak menjelaskan, ya, itu. Dan perlu dilihat juga bahwa batu Ka'bah semuanya diganti kecuali Hajar Aswad. Ya, dia berkata, ya ma'sar Quraisy, la tudkhilu fi binaniha min kasbikum illa tayyib, ya illa tayyiba. Yaitu di halaman 387. Ya, wahai kaum Quraisy sekalian, ya, wahai kaum Quraisy sekalian, janganlah kalian gunakan dalam pembangunan Ka'bah ini kecuali harta yang baik. Nah, ini ya masuk bab besar ini sebenarnya. Ya, ini dari Sirah Ibnu Hisham, ya, dari riwayat Ibnu Ishaq dengan sanad yang bersambung. Ya, kita husnuzon kepada Ustaz Firanda yang S1-nya hadis, beliau teliti sebenarnya dalam sanad. Ya, jadi berita ini dimasukkan, ya beliau bertanggung jawab secara ilmiah. Kita hanya menukil. Mungkin suatu saat ada yang mendhaifkan, ya silahkan. Gitu. Apa? La yadkhulu fiha mahrun bighayyi. Jangan sampai di dalamnya ada hasil zina. Zina haram, hasilnya haram. Ya, buat makan haram, buat sumbangan haram, buat dikasih saudara haram, haram itu semua. Tapi kalau yang nerima gimana? Dia beli bakso, pedagang bakso ya halal, dagangannya halal ya halal. Ya, entah yang pemberi penzina, koruptor, ya gitu. Wala bai'ur riba, dan hasil jual beli riba, ya begitu. Wala muzlamatu ahadin minan nas, ya, dan hasil sebab telah, ya, yang telah menzalimi seorang, hasil kezaliman tidak boleh. Misalkan gasp, ngambil tanah terus dijual, terus disedekah, umrohkan orang,
hasil korupsi umrohkan, seorang pejabat korupsi miliaran terus umrohkan bapak ibunya satu keluarga, itu yang diumrohkan ya insya Allah diterima, tapi amalan dia tidak diterima. Ya, dalam hadis Sunan Tirmidzi kalau nggak salah di awal-awal, la sadaqa bi ghululin, tidak ada sedekah dari harta gulul. Harta gulul aslinya ikut perang ngentit, ya ngentit bahasa Jakarta itu. Apa itu? Nyelewengkan, walaupun satu peniti itu nggak akan diterima. Nah di sini Ustadz ya nanti akan diberi itu faidah. Ya, insya Allah kita akan sampai situ. Dari situ mungkin kita teruskan saja. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwasanya ketika itu ini udah berubah topik ya, tapi semua rangkaian dalam pembangunan Ka'bah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya saya sudah siapkan hukum-hukum riba dan lain-lain. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW turut membantu memperbaiki Ka'bah, ditemani oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya, bukan temannya. Jabir bin Abdullah berkata, ya, ini proses pembangunan Ka'bah yang ya sangat detail sebenarnya. Lama buniyatil Ka'batu zahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yankulani ya, hijarah. Tatkala Ka'bah dibangun, Nabi Muhammad SAW dan Al-Abbas yaitu pamannya ikut membantu mengangkat batu. Faqala Al-Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala raqabatik. Al-Abbas berkata kepada Nabi, letakkanlah sarungmu di atas lehermu, ya di pundak maksudnya, yang tidak terlalu sakit, agar tidak terlalu sakit saat mengangkat. Jadi Rasulullah pakai izar, sarung ya, kayak kita sarungnya biasa kita pakai. Pamannya ngasih ide yang lebih bagus, karena beliau ngangkat batu berat, lepas saja sarungnya, taruh di sini, buat ada bantalan antara pundaknya dan batu yang keras. Begitu. Fakhara ila ard, ya. Maka Nabi pun jatuh tersungkur di tanah dan kedua matanya terangkat melihat ke langit dan berkata, sarungku, sarungku, ya. Fakhara ila ard, fatamahas ainahu ila sama, faqala, ya, arini izari, ya, fasaddahu alaihi. Dan Nabi berusaha menjalankan nasihat, tetap pingsan, katanya terbelalak melihat langit, ya, dalam keadaan setengah sadar, ya, dia bilang sarungku, sarungku, tolong dikencangkan, gitu, ya, gini. Nah, Ustadz menjelaskan Allah menjadikan Nabi SAW tersungkur agar beliau SAW tidak jadi mengangkat sarungnya dan meletakkannya di atas lehernya sehingga auratnya tidak akan tersingkap. Jadi belum sempat ya, kejadian itu belum sempat, baru mau ya langsung dipingsankan. Sebagaimana 2 kali Nabi periwayatannya baru mau lihat hiburan malam, ya pernikahan, tiap datang tidur 2 kali. Ya, waktu dia masih remaja. Jadi nggak pernah bermaksiat. Catatan seperti itu. Baik bercandanya atau seriusnya. Apalagi setelah dibelah dadanya. Nah, ini jelas kejadian ini setelah beliau dibersihkan isi hatinya, isi perutnya dan lain. Ya begitu. Begitu terjaganya Nabi kita, alhamdulillah. Quraisy membagi rata tugas pembangunan Ka'bah karena seluruh kabilah ingin ikut serta. Ketika itu masing-masing kabilah bertugas untuk membangun Ka'bah pada sisi tertentu. Hingga akhirnya seluruh bagian Ka'bah telah selesai dibangun kecuali Hajar Aswad. Tiba-tiba timbullah perselisihan di antara mereka. Setiap kabilah menginginkan agar mereka lah yang mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Perselisihan terus meruncing, bahkan sudah sampai pada keinginan berperang antar mereka. Dikisahkan bahwa sebagian mereka sudah bersama-sama bersumpah untuk mati memperebutkan kesempatan tersebut.
dengan sama-sama mencelupkan tangan ke tempayan berisi darah. Ketegangan tersebut berlangsung selama 45 hari. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berkumpul dan bermusyawarah dengan kepala dingin di Masjidil Haram. Salah seorang dari mereka yaitu Umayyah bin Al-Mughirah, yang mana dia adalah orang yang tertua pada saat itu, memiliki ide. Dia berkata, ya begitu. Dan ini sifat asli orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, darahnya panas. Ya, kemuliaan lebih dihargai daripada nyawa dan darah. Ya, maka Umayyah bin Al-Mughirah memberi ide, ya ma'asara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifu fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fih. Wahai kaum Quraisy, bagaimana kalau kita tunggu siapapun orang pertama kali masuk dari pintu masjid ini, yaitu Masjidil Haram, lalu kita angkat dia sebagai pemutus perkara kita yang kita perselisihkan. Ya, begitu. Setuju langsung itu. Mereka menyetujui usulan tersebut, dan ternyata yang pertama kali masuk dari pintu tersebut adalah Nabi SAW. Melihat itu mereka pun bersorak gembira seraya berkata, ternyata Al-Amin. Coba, Al-Amin. Mereka udah tahu ini Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Sungguh kami telah ridho akan putusannya. Dialah Muhammad SAW. Ya, ini di sini Sirah Ibn Hisham meriwayatkan dengan tanpa sanad. Yang kalau ini tanpa sanad, ya, gitu. Maka Nabi SAW pun dengan bijaknya memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas sehelai kain lebar, lalu memanggil para kepala suku untuk memegang pinggiran kain tersebut untuk mengangkatnya bersama-sama ke dekat dinding Ka'bah. Sampainya di dekat dinding Ka'bah, Rasulullah SAW kemudian mengangkat Hajar Aswad dengan tangannya lalu meletakkannya pada tempatnya. Selesailah perselisihan tersebut dan semua kembali dengan penuh keridhaan hati. Ya, ini beberapa faedah yang bisa dipetik dari kisah ini. Ini sering ya tampil di kartun dan lain-lain, cerita-cerita Rasulullah mengangkat. Ya, artinya apa? Mereka langsung, ya kalau kisah ini sahih, ternyata Al-Amin, orang yang terpercaya, sungguh kami telah ridho akan putusannya, dialah Muhammad. Artinya jika kita ingin menjadi dai, usahakan akhlak kita diperbaiki. Sampai di masyarakat umum pun terkenal, ini orang baik, pantesan. Kalau dia menyeru Islam lebih mudah. Ada juga dai yang bekas preman, nggak apa-apa. Ya mungkin punya kesan lain. Tapi kalau kita dibina karena orang tua kita tidak paham, jadi kita berantakan hidupnya, tapi taubat dengan hidayah Allah itu lebih bagus, begitu loh. Jadi kalau antum-antum ya nggak bisa berdakwah, tapi kadarkan anak antum dari sekarang, akhlaknya dijaga, pendidikannya dijaga, hafalannya, baca kitabnya, hadisnya, begitu. Agar suatu saat dia berdakwah udah dikenal, ini orang baik tuh, anak dari orang baik itu, begitu. Ya, kalau nolak bukan nolak anak ini, tapi nolak ajarannya. Sebagaimana Nabi, Al-Quran juga menyaksikan mereka bukan menolak kamu, tapi mereka menolak kalamullah, menolak Allah, begitu. Ya, karena dai-dai yang punya latar belakang yang berat, preman atau bekas maling itu akan berat, tapi nggak apa-apa, masih bagus, ya, masih bagus dia taubat, kurang-kurangnya untuk dirinya dan keluarganya. Paling berat tuh dakwah dengan keluarga, karena dia tahu kerusakan kita waktu kecil, begitu. Makanya kalau Allah udah tutup ya bagusnya dikurangi cerita-cerita tentang bejatan kita waktu dulu, ya nggak perlu mereka tahu. Allah sudah tutup, jangan kita buka akhlak-akhlak kita yang bejat dulu, naudzubillah. Ya begitu. Maka Nabi pun dengan bijaknya memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas selai kain lembar, ya begitu. Lalu memanggil para kepala suku untuk memegang dan selanjutnya. Berapa faedah yang bisa dipetik dari kisah ini? Satu, pertama, perhatikanlah meskipun orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah gemar melakukan maksiat,
riba, zina, kezaliman, dan hal-hal yang haram. Tapi ketika ingin membangun Ka'bah, mereka sadar bahwa rumah Allah tersebut ya jalla jaluhu ya tidak boleh dibangun dengan harta yang haram. Nah, ini penting nih. Ya, Ustaz memberi faedah yang bagus sekali. Namun ironinya sekarang ini riba telah dibuat indah oleh sebagian orang. Bahkan mereka akan merasa gagah jika bekerja di tempat-tempat riba. Padahal ini merupakan dosa besar. Bahkan sebagian mereka mengusulkan untuk membangun masjid dengan meminjam kepada bank dengan akad riba. Mereka menganggap riba perkara yang ringan. Padahal orang-orang kafir Quraisy saja menganggapnya sama dengan hasil riba dan hasil zina. Zaman Nabi saja riba dan zina itu ekuivalen, disejajarkan. Ya, begitu. Lebih miris lagi melihat sebagian manusia di zaman sekarang yang dengan bangganya membangun masjid, ya begitu. Ya, membangun masjid dari hasil korupsi atau hasil judi, sembari menyangka bahwa perbuatannya tersebut akan mensucikan harta haram yang ia miliki. Money laundering ada dua. Money laundering ya bikin ini bikin itu padahal hasil korupsi, beli ini beli itu. Ada money laundering urusan akhirat. Habis korupsi bawa umroh sekian orang, di videokan kelihatannya orang baik. Padahal ini money laundering ke Allah, ke syariat Islam. Ya mungkin lebih bahaya lagi itu. Kalau money laundering habis korupsi dia bikin perusahaan fake ya atas nama orang lain, itu ada juga. Tapi dia nggak berusaha menipu Allah. Ya, menipu manusia itu, pengejar-pengejar, KPK dan lain-lain. Tapi money laundering yang kepada Allah sudah tahu amalan nggak diterima. Ya, la sadaqah bi ghululin. Sedekah nggak akan diterima dari harta-harta seperti itu. Ya, pulang lebaran bawa uang korupsi, beliin kasih tetangga, kasih keluarganya uang haram dibagi-bagi. Ya dia keluarga nggak tahu apa-apa. Ya, tapi menyedihkan. Dia memperdalam jurang di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, ini sebelum kita masuk kedua, saya ada fawaid sedikit bahwasanya hati-hati tentang riba ini, ya. Ya, begitu. Kalau masalah aurat yang tadi Ustadz Haikal Doktor Haikal Basrahil LC ada tulisan tapi dia nggak nyematkan dokternya, mungkin belum dokter waktu itu. Kewajiban menutup aurat dan batasannya panjang sekali, ya, karena tadi berhubungan dengan aurat Nabi. Ya, pertama aurat sesama lelaki, kedua aurat lelaki dengan wanita, gitu. Kalau sesama aurat sama laki berbeda pendapat, ya. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa aurat sesama laki adalah antara pusar dan lutut. Pusar lutut. Kalau Rasulullah kan tadi hampir copot sarungnya, artinya akan kelihatan semuanya. Tapi aurat yang jumhur kuat pusar dan lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat, itu adalah batas. Sedangkan paha dan yang lainnya adalah aurat, begitu. Adapun dalil dalam hal ini semuanya hadisnya lemah tapi saling menguatkan. Beliau S1, S2, S3 hadis di Madinah, ya, gitu. Kalau aurat laki dengan wanita, jumhur ulama sepakat bahwa batasan aurat laki dengan wanita mahramnya ataupun bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sama laki. Wanita boleh melihat pusar dan lutut, baik mahram bukan mahram. Tapi mereka berselisih tentang masalah hukum wanita memandang lelaki. Sekarang hukum wanita memandang laki. Ya, ini ada sekitar dikumpulkan oleh Ustadz. Ya, kalau dalil-dalilnya banyak, sekitar 6. Ya. Pertama, ulama berpendapat bahwa tidak boleh seorang wanita melihat aurat lelaki dan bagian lainnya tanpa ada sebab. Itu satu. Ya, pendapat yang kedua adalah pendapat ulama di kalangan mazhab Hambali. Boleh bagi wanita melihat pria lain selain auratnya. 3, ya,
aurat laki di hadapan istri. Suami adalah mahram wanita yang terjadi. Ya ini boleh melihat seluruh anggotanya, itu kita biasa. Aurat wanita di hadapan para laki yang bukan mahramnya. Nah, ini ada hal yang perlu dibahas sedikit. Ya, nah mereka mengeluarkan ini ayatnya ada. Artinya yang dikuatkan adalah yang pantas, ya. Yang pantas baginya yaitu wajah dan telapak tangan. Sisanya aurat, ya. Ini kita bahas nantilah di bagian wanita. Ya, panjang sekali, silakan baca sendiri. Saya mengambil fawaid waktu yang diberikan oleh Ustadz, yaitu membahas aurat karena ada hadis tentang aurat Nabi. Fawaid kedua, ya. Ka'bah yang ada sekarang bentuk dan ukurannya sama dengan Ka'bah pada zaman ketika orang-orang Quraisy memugarnya. Bukan sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang Quraisy, ya, kembali ke halaman 390. Ya. Karena orang Quraisy pada saat itu kekurangan biaya untuk membangun Ka'bah. Sebab mereka benar-benar hanya menggunakan harta yang jelas-jelas halal dan baik untuk membangunnya. Mereka syirik, musyrik, tapi mereka kenal kaidah-kaidah yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, menjadi bagian hidup mereka, bagian kebudayaan mereka. Di antaranya mereka tidak mau membangun, ya, masjid atau Ka'bah dari harta-harta yang tadi kita rinci, ya, begitu. Dan ini sesuai dengan keadaan di mana Nabi pernah bersabda, ya, laula hadatsatu qaumik bil kufr la taqadtu al bait. Kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja meninggalkan kekufuran, misalnya aku akan meruntuhkan Ka'bah, lalu aku akan membangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim alaihissalam. Karena sungguhnya ketika itu kaum Quraisy kekurangan biaya untuk membangun Ka'bah. Ini 144, ya. Bukhari dan Muslim. Rasulullah sering, kaummu wahai Aisyah. Ya, pernah ditanya apa yang paling berat kau rasakan, ya Rasulullah, ya suamiku. Rasulullah ketika kaummu mendustakanku di Taif. Jadi Aisyah itu tempat curahan hati Rasulullah. Dan Aisyah sadar itu, memang kaumnya kayak gitu. Tanpa Nabi Muhammad menjadi nabi, kaumnya akan jahiliyah. Dan Aisyah nggak sibuk dengan perkataan ketika kaummu. Aisyah bagi daun dari kaumnya Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu indahnya ucapan Rasulullah kepada Aisyah, ya. Dan hendaklah kita memahami semua hal-hal ini dengan husnuzon. Ya, kalau tidak paham, ya kita bertanya pada para ulama, ya. Begitu. Dan yang paling penting adalah semua pelajaran sirah dihadirkan kepada kehidupan kita sekarang. Seperti tadi, ya, kaum Quraisy pada zaman kesyirikannya masih memahami nilai-nilai kebaikan, ya, begitu. Dan tentang kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah, ya, begitu. Summa labanaituhu ala asasi Ibrahim alaihissalam. Lalu aku akan membangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim alaihissalam. Fa'in Quraisyan istaqsarat bina'ah. Karena orang Quraisy waktu dulu mau bangun, ya, kekurangan uang. Ya, karena mereka mau yang nerima yang bersih saja, nggak boleh hasil zina, judi, kebohongan, kezaliman, nggak boleh. Ya, begitu indahnya Islam.
Ya, kebudayaan Arab yang sesuai dengan Islam dijaga. Seperti tidak bohongnya Sofyan di hadapan Heraklius. Ya, memberi makannya si Luhai. Ya, sampai ribuan, 10.000, 100.000 atau 10.000 orang kasih makan, kasih baju. Tapi syirik gitu. Islam ini tegas, yang baik dihargai, ya, yang syirik tetap disyirikan walaupun jasanya kayak apa. Ya, begitu. Hukumnya nanti masuk ke neraka. Masalah nerakanya agak ringan dan lain-lain, ya, itu urusan Allah nanti. Kita nggak, kalau nggak ada hadis ya kita nggak bisa ngomong. Oh, saya rasa nih Mughirah, Walid, neraka, nggak boleh. Nggak boleh kita pakai kias atau pakai perasaan. Misalkan kita kiaskan dengan Abu Thalib. Abu Thalib diberi keringanan atas dasar sabda Nabi. Sungguh Nabi Abu Thalib karena mencintai Nabi, paman dan lain-lain, diberi siksaan di neraka yang ringan. Yaitu dipakaikan, salah satunya dipakaikan terompah mendidih otaknya. Itu kalau nggak salah seperti itu, Allahu a'lam, ya. Makanya yang disebut seringan-ringan neraka adalah dimasukkan kedua tangan dengan terompah. Begitu masuk kakinya kedua terompah, otaknya mendidih. Na'udzubillah. Betapa sadisnya, betapa seremnya ya neraka itu. Dan Nabi ini kaidah dalam berdakwah juga. Kalau Nabi hantam kromo, ya main hancurin Ka'bah, pasti ya orang Quraisy nggak mau. Ini apa-apa nih Nabi ini? Kok Ka'bah yang orang kafir aja memuliakan, orang Nasrani aja cemburu, kok dihancurkan begitu saja? Ini kebijakan seorang nabi, ya, dengan alasan ya kaummu Aisyah masih baru masuk Islam, biarkan, ya begitu. Kekurangan biaya yang menyebabkan kaum Quraisy ini 144 Bukhari ya dan Muslim. Kekurangan biaya ini menyebabkan kaum Quraisy hanya bisa membangun sebagian Ka'bah saja tanpa menyempurnakannya. Padahal sebenarnya Al-Hijr, Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah dulu seperti ini sebenarnya. Huruf D. Di buku sebelumnya dijelaskan oleh Ustadz bahwa asli Ka'bah itu bentuknya D, capital letters of D, ya, D huruf besar D begini. Hijr Ismail masuk dalamnya. Waktu dipugar mau masukin Hijr Ismail kekurangan biaya, maka dipotong gini. Tapi dikasih ini. Dikasih tanda bahwa ini dalamnya Ka'bah. Ya, begitu. Inilah ya 145. Ya, lihat Fathul Bari penjelasan Sahih Bukhari. Inilah sebab mengapa orang yang sedang melakukan tawaf tidak boleh masuk Hijr Ismail, ya. Yang pernah haji, umrah tahu ini. Ya. 146. Ini catatan kaki yang panjang, yaitu telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah seluruh Hijr Ismail masuk dalam bagian Ka'bah ataukah hanya sebagiannya, yaitu hanya 6 hasta dan bukan semuanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menguatkan bahwa yang termasuk dari Ka'bah hanya sekitar 6 hasta dan Hijr Ismail dan bukan semuanya, ya, dari Hijr Ismail bukan semuanya. Meskipun para ulama mewajibkan tawaf di belakang Al-Hijr, bukan berarti semua Al-Hijr termasuk Ka'bah. Mereka berpendapat demikian, ya, hanyalah sebagai bentuk kehati-hatian saja. Lihat Fathul Bari. Pendapat ini dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya. Ya, jadi di Bukhari ada periwayatan, ya, yang artinya Yazid berkata, aku menyaksikan Abdullah bin Zubair tatkala ia meruntuhkan dan membangun kembali Ka'bah. Beliau memasukkan Al-Hijr dalam Ka'bah dan aku telah melihat fondasi Nabi Ibrahim berupa batu seperti punuk unta. Jarir berkata, aku pun bertanya kepada Yazid, di manakah posisi fondasi Ibrahim? Yazid pun menjawab, aku akan tunjukkan kepadamu sekarang. Lalu aku pun masuk bersama Yazid ke Al-Hijr. Kemudian ia menunjukkan kepadaku posisi fondasi Ibrahim
sembari berkata di sini. Ya, Jarir berkata, aku pun mengukur dari Al-Hijr 6 hasta atau sekitar 6 hasta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1586. Ya, gitu. Dan ini suatu penguat bahwa kita telah dijelaskan rinci tentang batasan-batasan Ka'bah. Tapi untuk kehati-hatiannya dilebihkan, ya. Ya tadi qala Yazid wa Saitu bin Jabir haina hadamnahu wa banahu. Yazid aku menyaksikan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair pernah menguasai Mekah, ya. Lalu diambil oleh Yusuf Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, ya. Al-Hajjaj bin Yusuf, lalu dibunuh dia. Oleh sebab itu ada yang menyatakan beliau termasuk Khalifah Rasyidin, tapi itu tidak dikuatkan. Ya. Wa dakhala fihi minal hijr. Beliau masukkan al-hijr dalam Ka'bah. Ya, wa qad ra'aitu asasa Ibrahim hijara. Kasnimatil ibil. Aku telah melihat fondasi Nabi Ibrahim berupa batu seperti punuk onta. Begitu. Qala Jarir faqultu lahu aina maudhi'uhu. Ya, mana tempatnya, ya? Jarir berkata, aku bertanya kepada Yazid, di mana posisi fondasi Ibrahim? Begitu. Hadis ini asar sahabat, nah, bukan sabda Nabi, tapi masuk karena sahih dimasukkan oleh Bukhari. Ya, Bukhari terdiri dari hadis, Quran pertama, coba lihat tiap babnya, Quran dulu, baru judul juga dari hadis. Kadang-kala hadis yang kalau judul dari hadis atau dari Quran, kadang-kala hadis dhaif atau tidak dhaif, maksudnya tidak terlalu dhaif. Tapi dalamnya hadis sahih, sudah unggul. Ya, ulama mengungguli hadis Bukhari sebagai kitab yang tersahih setelah Quran. Tapi di antara isinya ada asar seperti ini. Asar ada ucapan sahabat. Ya, Nabi sudah wafat jauh ini. Ya, begitu. Maka batasan yang telah disebutkan, ya, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa saat ini jarak antara dinding Ka'bah dengan dinding bagian dalam Al-Hijr adalah kurang lebih 15 hasta. Berarti setengah dari Al-Hijr bukanlah bagian dari Ka'bah. Maka jika ada seorang yang tawaf dalam Al-Hijr namun melewati setengah Al-Hijr, maka tawafnya dianggap sah. Ini batas Al-Hijr yang berdasarkan dalil, ya, 6 hasta dari tiang tembok Ka'bah yang sekarang nih. Ini hijr sini. Kalau 15, ya 15 hasta sah dia. Ya, lewat gini tawaf. Tapi kalau masuk di dalam area 6 hasta enggak sah. Karena dia tawaf di dalam Ka'bah itu. Ya, yang boleh dia sholat. Makanya ada penampilan di medsos seorang pekerja, dia bekerja mengabdi udah 10 tahun lebih, atau orang India atau apa, ditanya kamu minta hadiah apa yang dia minta, izinkan aku sholat sunnah di dalam Ka'bah. Tapi nggak dibukakan pintu yang Ka'bah, dia sholat di dalam 6 hasta itu. Di sini dia sholat, ditonton sama semua orang, ya, begitu khusyuknya. Itu cita-cita hamba Allah yang mulia, yang bisa sholat di dalam Ka'bah. Ya, banyak pemimpin dapat anugerah dari Allah untuk masuk sholat, ya. Apakah ada min asaris sujud, apakah ada bekas-bekas sujudnya di dalam Ka'bah, kalau enggak, ya terserah Allah itu, ya, gitu. Tapi kemuliaan itu Allah beri kepada yang Dia kehendaki dari pemimpin kaum muslimin, gitu. Jadi sah, ya, jika antum kebetulan tawaf terus askar lagi nggak ngeliat antum nyelonong masuk ke Hajar Aswad, ke ini Hijr Ismail, lihat posisi antum. Kalau sebelum 6 hasta batal itu tawafnya. Tapi kalau lewat, ya, lewat ujung pinggir lengkungannya itu, ya, ujung sini sah. Tapi mungkin kesepakatan sekarang, kamu nggak boleh masuk, ya, tanpa izin, begitu. Kita masih ada 10 menit, silakan jika ada pertanyaan. Yang dari kitab selesai, ya.
Kita selesaikan sampai situ. Ya. Nah, ini dia. Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwasanya Ka'bah asalnya berbentuk seperti huruf D, halaman 392. Lingkaran di ujung adalah Hijr Ismail dan rukun ya, pojok Ka'bah aslinya hanya 2, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Karenanya pula pada saat tawaf kiranya 2 rukun yang diperintahkan untuk diusap, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Karena keduanya adalah rukun yang asli. Adapun 2 rukun yang lain tidak diusap. Oleh karenanya ketika Muawiyah radhiyallahu anhu tawaf dengan menyentuh keempat rukun seluruhnya, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun menegur beliau, "Inau la yustalamu hadani ruknan." Sungguhnya tidak ada yang disentuh kecuali 2 rukun sudut saja. Muawiyah pun berkata, "Laisa syai'un minal baiti ya mahjuran." Seharusnya tidak ada suatu pun dari Ka'bah yang ditinggalkan. Ya, Allahu alam. Maksudnya semua boleh disentuh. Itu pendapat Muawiyah. Ini ada di hadis Bukhari nomor 1608. Silakan mencari sarahnya sendiri. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada Rasulullah. Maka Muawiyah pun mengatakan, "Engkau benar wahai Ibnu Abbas." Coba keadilan sahabat. Muawiyah mungkin pada saat itu khalifah. Ibnu Abbas alim. Ya. Dalam bab ini karena pribadi untuk ibadah boleh. Ya. Apakah Muawiyah sudah jadi khalifah apa enggak? Ya, belum, itu lihat di sarah yang lebih jauh lagi. Sini Ustaz tidak menjelaskan ya. Tapi itu rujuk. Muawiyah rujuk kepada kebenaran karena dalil, bukan karena debat kusir. Ya, coba apa yang didalilkan inna ya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada Rasulullah. Maka Muawiyah nggak mau debat lagi kalau udah keluar ayat, hadis. Oleh sebab itu dai hendaklah ya mengeluarkan walaupun nggak hafal dia baca, jangan nggak hafal ngarang. Ya udah hafalannya cekak, nggak mau baca. Ngarang-ngarang akhirnya keluarlah hadis-hadis palsu yang dibuat-buat. Ya ini harus dihindari dalam berdakwah. Ini hadis riwayat Ahmad 1807 dengan sanad yang sahih. Ya. Penulis Ustaz Firanda mensahihkan ya menyetujui di Fathul Bari. Artinya kita boleh amalkan kalau kita thiqah. Kecuali kita mampu untuk menyelidiki hadis tersebut lebih jauh. Akhirnya Muawiyah hanya mengusap 2 rukun saja, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ya. Imam Asy-Syafi'i berkata, yang artinya kita tidak mengusap kedua rukun, ya. Ya, samiyain hukum ya bukan karena hendak mengabaikan beberapa bagian dari Ka'bah. Bagaimana seorang dikatakan mengabaikan sementara ia sedang tawaf mengelilingi seluruh Ka'bah? Akan tetapi kami hanyalah mengikuti sunnah, ya, baik berupa suatu yang ya, dikerjakan maupun suatu yang ditinggalkan. Seandainya tidak mengusap 2 rukun ya syamiyain adalah bentuk mengabaikan kedua rukun, maka mengapa tidak sekalian kita mengusap seluruh dinding Ka'bah sehingga tidak ada bagian darinya yang terabaikan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Jadi jangan pakai akal. Muawiyah di sini pakai ra'yu. Tidak ada bagian Ka'bah yang ditinggalkan. Ini ra'yu. Walaupun ra'yu seorang khalifah, akal dia. Dikasih dalil, ya. Dan Imam Asy-Syafi'i membenarkan, ya, tentang ya, fatwanya Abdullah bin Abbas begitu. Nah ini mengagumkan. Ya, dalam sirah itu kita bisa dapat hukum riba, hukum aurat, dan di sini hukum bagaimana istimbatil hukum. Gak boleh kita ambil walaupun dari Muawiyah. Kalau Muawiyah tidak membawakan dalil. Bahkan dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, begitu. Nah, Ibnu Abbas ulama sahabat.
Muawiyah sekretaris Nabi, khalifah, ya, mujahid, begitu. Raja, pernah jadi raja dan lain-lain. Tapi Imam Asy-Syafi'i memegang pendapat Ibnu Abbas. Dan adalah kita umat Islam harus menurut kaidah syariat berada di Mekah. Jangan nyanyi-nyanyi, jangan yang aneh-aneh, naudzubillah min dzalik. Sudah bayarnya mahal, nunggunya lama sampai sana syirik. Kalau syirik di Jawa aja begitu. Di sini aja nggak bayar lagi. Dapat duit lagi kalau di sana digebukin askar marah. Ditangkap askar ngamuk. Wah ini Wahabi, jatuhnya Wahabi lagi. Imam Ibnu Wahab itu ngambilin pahala orang-orang. Alhamdulillah. Ya apakah mereka udah cukup pahalanya menghina Syekhul Islam? Ini Syekhul Islam di abad akhir. Muhammad bin Abdul Wahab jujur, berani, taruhannya nyawa. Beliau pernah jalan untuk karena mau dibunuh, dia jalan sendirian. Ya sampai ya daerah aman. Ya. Salah satu cucunya itu sudah jadi mayat ditaruh di kuburan, ditembakin sama meriam. Ya, karena membela ya ajaran tauhid oleh pasukan Turki. Begitu. Itu perjuangan bukan main-main. Dan Allah berkahi negara itu karena menjaga Quran dan hadis, menjaga tauhid dan sunnah. Ya, kita hendaknya ngalah, jangan keras-kerasan di sana. Mereka terlalu baik, masih bertahan. Ini orang-orang awam, ini orang Indonesia, orang awam, walaupun mayoritas Muslim, ya Muslimnya masih tradisional. Ya, semoga Allah memberi kecerdasan pada umat Islam agar dekat dengan Quran dan Sunnah. Ya, padahal mereka ikut mazhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i berlepas diri dari mereka. Ya, Imam Asy-Syafi'i berlepas diri dari sesuatu yang tidak asalnya dari Quran dan Sunnah, mengatasnamakan dirinya. Ya, begitu. Hati-hati. Bentar-bentar ini Imam Syafi'i. Ya, akidah kami Asy'ari, mazhab kami Asy-Syafi'i. Ya, Asy'ari hidupnya tahun berapa Imam Asy-Syafi'i? Dia pikir Imam Asy-Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Padahal Asy'ari datang puluhan tahun setelah Imam Syafi'i. Ajib. Ya, semoga Allah lindungi kita dari azab karena kesalahan kita memahami. Ya, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, dan memberi waktu untuk kita belajar. Ya. Saat pembangunan Ka'bah, orang-orang Quraisy menambah tinggi bangunannya. Ya, sebenarnya di Ka'bah hanya 9 hasta, kira-kira 4 atau 45 atau 4,5 meter ya, sekitar gini. 4 meter atau 4,5. Kemudian Quraisy menambahkannya 9 hasta lagi. Sehingga totalnya menjadi 18 zira atau 8-10 meter. Demikian pula pintu Ka'bah diangkat menjadi lebih tinggi. Sehingga tidak lagi sejajar dan menempel dengan tanah. Di antara tujuan mereka melakukan hal ini adalah satu, untuk memperkuat fondasi Ka'bah dan agar tidak terkena banjir. Ya. Karena pernah ada banjir, kadang tawaf kecuali satu orang tawaf berenang, itu diabadikan, ada di dokumentasi di medsos sudah ada itu takaluf. Tapi ya itulah, sebenarnya nggak perlu begitu, tapi dia sendiri doang. Ya, semoga Allah membalas kebaikan, dan memang namanya terkenal sampai tua ya. Agar tidak semua orang bisa masuk Ka'bah, bagi yang ingin masuk Ka'bah harus minta izin terlebih dahulu kepada orang-orang Quraisy. Ya, Ka'bah mempunyai hak, pintunya juga ada kuncinya, dan kuncinya itu atas Nabi dan bersanad. Nabi telah Fathul Mekah, Nabi ingin membuka Ka'bah, lalu kuncinya dia kalau nggak salah satu sahabat besar Ali atau yang lain memberi kunci, dibuka, setelah dibuka diserahkan lagi kepada, dari sejak jahiliyah itu dia memegang kunci, padahal pernah memusuhi Nabi. Tapi Nabi balikan, engkau pegang sampai hari kiamat. Syaibah kalau nggak salah. Ya, nanti kita mungkin ada tuh. Ya. Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan, nah ini hadis yang diulang. Ya, Nabi pernah berkata, kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, ya, begitu, baru masuk Islam maksudnya, niscaya aku akan menghancurkan Ka'bah dalam riwayat Muslim, dan sungguh aku akan membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Lalu aku akan buatkan 2 pintu untuk Ka'bah
yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau sekarang ada Ka'bah pintu masuk, kayaknya di ujung sana pintu keluar. Aslinya begitu. Ya, tapi Nabi begitu bijaknya. Oleh sebab itu pas kekhalifahan siapa begitu menguasai Mekah, mereka bilang, "Wahai khalifah, coba kita bangun lagi seperti Nabi Ibrahim." Lalu dia bacakan hadis ini. Kalau Nabi saja tidak mau membangun, nanti Ka'bah dijadikan ajang politik. Begitu khalifah ini menang, bangun seperti yang sekarang ini. Begitu nanti dia kalah, dibangun lagi khalifah baru. Begitu terus kayak kurikulum. Ya, kurikulum menteri baru ganti lagi kurikulum. Akhirnya guru sibuk belajar kurikulum. Ya, ada satu pendapat tuh, saya senang tuh. Ustadz, guru yang pandai nggak perlu kurikulum apa bola, ganti silahkan. Tapi dia udah punya kurikulum sendiri di dalam benaknya. Saya harus wariskan ilmu yang saya pelajari, yang positif, yang bagus. Silakan dididik, begini kurikulumnya. Ya, ini maaf menyimpang sedikit ya karena kita guru-guru. Jangan terlalu panik dengan perubahan kurikulum. Antum sudah tahu manfaat ilmu yang ini yang diajarkan seperti ini, udah fokus saja. Perubahan kita ikuti sesuai dengan ya manfaat untuk anak-anak, gitu. Ya, begitu juga umat Islam. Kalau setiap khalifah ganti bentuk ya Ka'bah, Ka'bah jadi ajang politik khalifah. Ada yang begini, besok balik lagi, besok balik lagi, besok begini. Nah, ini naudzubillah. Ya. Demikian kita sampai sini aja sudah 1 jam 397. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan keluarga yang menyaksikan dan juga ikhwah semua para guru, staf dan umat Islam yang mengkaji buku yang baik ini untuk kita dan mengambil faidah fawaid sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan niat untuk mengamalkannya untuk kehidupan ini untuk bekal kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.